Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya karena sudah agak lama tidak membuat konten pembelajaran berhubung sedang bulan Ramadan yang lalu. Baru kali ini saya buat lagi. Kali ini saya akan memberikan pelajaran akidah akhlak bab yang pertama semester ganjil atau semester 1, yaitu judulnya memperkuat akidah Islam. Dan sebelum kita lanjut pada pembelajarannya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Toyib, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja pada pembelajarannya. Kita lewati. Di sini ada ilustrasi penggambaran. Jadi memperkuat akidah Islam. Kita langsung saja masuk. Di sini ada pengamatan atau mari kita mengamati. Di sini ada kisah Siti Masyitoh, wanita mulia yang mempertahankan imannya. Di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa, teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masyitoh. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh seketika. Siti Masyitoh mengucapkan astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masyitoh yang selama ini dia sembunyikan. Baru saja aku menerima laporan dari Hamam, yaitu menteri, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa alaihissalam. Kurang ajar si Masyitoh itu, umpat Fir'aun. Panggil Masyitoh kemari. Perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masyitoh datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masyitoh, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masyitoh dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masyitoh menatap. Kamu tahu akibatnya, kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masyitoh. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya. Masyitoh, apakah kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masyitoh yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masyitoh kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masukkan hingga mendidih, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun. Ketika semua keluarga Siti Masyitoh telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masyitoh, kamu lihat belanga besar di hadapanmu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Nabi Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu. Apakah
Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masyito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul, ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masyito, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah sesuatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya, "Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masyito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masyito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga tersebut. Demikianlah kisah seorang wanita salihah bernama Siti Masyito yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapakah itu Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita salihah yang bernama Siti Masyito, jawab Jibril. Jadi itulah kisah dari keteladanan Siti Masyito, seorang wanita soleha yang teguh dalam keimanannya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran daripada kisah tersebut. Kita lanjut. Di sini ada diskusi. Silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada tabel berikut ini. Kita langsung masuk pada pengertian akidah Islam. Makna akidah secara bahasa berasal dari kata akada yakidu akidatun, yang berarti ikatan atau perjanjian. Para ulama memberi pengertian akidah sebagai berikut: ma akada alaihil qalbu wad dhamiru, sesuatu yang terikat kepadanya hati dan hati nurani. Dalam Al-Quran kata akidah sering disebutkan, antara lain di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Adapun yang dimaksud akidah adalah janji atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Secara umum, akidah dapat digunakan oleh ajaran Islam ataupun akidah di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Islam, akidah Nasrani, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lainnya. Dengan begitu kita juga bisa simpulkan ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Maka akidah Islam, al-akidah al-islamiyah, bisa diartikan sebagai pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Ketika seseorang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinannya adalah keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, pencipta dan pengatur alam semesta, dan zat gaib yang merupakan sumber dari segala hal, termasuk juga kewajiban menjalankan aturan-aturannya dalam segala aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan ibadah ataupun muamalah yang erat hubungannya dengan interaksi dengan sesama makhluk. Oleh karenanya, misi pertama yang diemban oleh tiap rasul untuk disampaikan kepada umat manusia adalah konsep ketuhanan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 36 sebagai berikut.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu akidah Islam bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil atau syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, tentang segala yang wajib baginya dan yang harus disucikan darinya, melainkan Allah sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah yang mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Karena itu pengambilan sumber dan dasar akidah hanya terbatas Al-Quran dan As-Sunnah. Sabda Rasulullah SAW, "Taraktu fikum amraini ma in tamassakum bihi malam tadillu abada kitaballahi wa sunnatar rasuli." Telah kutinggalkan kepadamu dua perkara, jika kamu pegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah, yaitu hadis. Maka apapun yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah harus diimani, diyakini, dan diamalkan dalam amal perbuatan. Sedangkan yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus ditinggalkan. Karena itu Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, mereka berjalan dengan kesatuan kata, tidak bercerai-berai dalam manhaj yang benar. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 di atas dan masih banyak lagi yang lainnya di antaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan la ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Tayyib. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menerangkan tentang akidah jika kita mau mengkajinya lebih dalam. Berikutnya yaitu al-hadis.
Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hadis dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi SAW adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 3-4. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman-Nya, "Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr. Banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berikut, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Saya ulangi, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menyekutukan Dia dengan apapun, tetapi tidak menjelaskan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana pula sikap yang tergolong menyekutukannya. Tata cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbagai bentuk perbuatan menyekutukannya dapat dipahami melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fungsi hadis untuk memperjelas maksud ayat Al-Qur'an. Sebagai contoh hadis yang menjelaskan bentuk-bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memajang patung, meminta tolong kepada roh nenek moyang, dan membuat sesaji untuk jin atau setan. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah adalah sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bariz yawman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal imanu qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu hari bersama dengan para sahabat lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah iman itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit atau hari kebangkitan. Hadis riwayat Bukhari. Yaqulu man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar wa qultu qala ibnu Numairin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Ibnu Numair berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Dan aku berkata, saya dan orang-orang yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun niscaya masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jika kita cermati beberapa hadis di atas, maka kita akan temui bahwa isinya tidak ada yang menyalahi isi dari Al-Quran dalam hal ini, berkaitan dengan akidah yang secara umum disebut dengan keimanan. Hal ini semakin memperkuat keyakinan kita bahwa hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang harus dipedomani oleh umat Islam baik dalam hal akidah ataupun yang lainnya. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangat penting dipelajari.
dan dipahami bagi setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat imannya dan istiqomah mengamalkan Islam. Dengan demikian, tujuan mempelajari akidah Islam sebagai berikut. A. Untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Dengan mengetahui dasar ketuhanan manusia yang telah memberikan kesaksian sejak lahir bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, maka perlunya kita meningkatkan keimanan melalui amal kebaikan agar senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidina an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Berikutnya B. Untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Di antara tujuan seseorang mempelajari akidah yang benar adalah agar tidak terjadi penyimpangan dan tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Untuk mencegah manusia dari kesyirikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali, terang-terangan, berupa perbuatan, maupun syirik khafi, tersembunyi dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Karena inilah jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti hamba-hambanya. Allah berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-An'am. Berikutnya C. Untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran. Pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Berikutnya, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan. Sejak dilahirkan manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Berikutnya, menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Kayaknya sudah sama seperti yang di atas. Berikutnya, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Apa itu iman? Menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani.
Yang kedua, tingkatan kesadaran, artinya iman seorang sudah lebih tinggi karena suatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Ketiga, tingkat hakul yakin, artinya iman yang tinggi seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Islam. Islam secara bahasa tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19 berikut. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut, yang artinya, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah, jika kamu mampu berpergian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari pengertian ini, Islam mencakup 5 hal, yaitu 1. Bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat, 2. Menegakkan sholat, 3. Berpuasa bulan Ramadan, 4. Menunaikan zakat, 5. Haji jika mampu. Kalimat tersebut terrangkum dengan apa yang disebut dengan rukun Islam. Karena itu, kewajiban setiap muslim adalah melaksanakan rukun Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Orang yang telah menerapkan hal ini disebut dengan muhsin. Hal ini terungkap dalam hadis Rasulullah SAW. Qala fa akhbirni anil ihsani qal an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kami menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan ada 4 macam, yaitu 1. Ihsan terhadap Allah, 2. Ihsan terhadap diri sendiri, 3. Ihsan terhadap sesama manusia, 4. Ihsan terhadap makhluk lain atau alam lingkungan. Hubungan yang berikutnya, yang kelima, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya jika seseorang mengaku berakidah Islam sebagai muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini dalam dirinya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Iman menekankan pada akidah dan keyakinan amal batin. Ilmu yang membahas adalah ilmu tauhid, yaitu hal-hal diyakini oleh seorang yang mukhallaf, orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat, masalah yang gaib. Islam lebih menekankan amal lahir, tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun ihsan berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, rendah hati, ikhlas, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia maupun bergerak. Ilmu yang membahasnya adalah ilmu tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin yang merupakan hal-hal yang menyelamatkan, wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan hal-hal yang merusak yang harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Seorang yang kadar keimanannya tinggi akan melakukan rukun Islam yang 5 dengan penuh keikhlasan dan kehusuan.
Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan. Memiliki keimanan yang kuat dengan cara menampilkan dalam bentuk menjalankan rukun Islam dengan benar dan memiliki keihsanan yang sempurna dalam kehidupan, dan akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, itulah pembahasan tentang akidah sampai dengan iman, Islam, dan ihsan. Jadi di sini ada rangkumannya yang saya akan bacakan. Akidah Islamiyah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, dasar akidah Islamiyah adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, pondasi akidah Islamiyah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Pencipta dan Maha segalanya. Itu disebut yang tauhid. Berikutnya yang keempat, tiga unsur yang tidak mungkin dipisahkan dalam akidah Islamiyah adalah iman, Islam, dan ihsan. Berikutnya, iman adalah bentuk keyakinan, Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Yang berikutnya, Islam dan ihsan adalah implementasi dari keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Thayyib, itulah rangkuman pada materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang menjadi pokok pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru pada channel ini. Thayyib, apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau dalam tutur kata yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya selaku manusia biasa. Jangan lupa banyak berdoa, rajin belajar. Insyaallah Allah akan berikan kefahaman. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.